Jadi lanjut ke yang eksponensial time series modelnya. Jadi di sini ini adalah datanya, data yang hijau tadi. Kemudian hasil smoothing dengan eksponensial ini digambarkan dengan data garis yang orange ini. Kemudian untuk prosesnya eksponensial trend model itu sama, jadi dimulai dari proses pengkodean tahun, kemudian ini data penjualannya, kemudian dimasukkan ke dalam model ini ya, B0, B1 pangkat XI atau dalam bentuk log gitu ya, log YI sama dengan log B0 plus X1 log B1. Nah, kemudian nanti didapatkan hasilnya, jadi nanti hasilnya setelah untuk mendapatkan angka penjualannya yang dimaksud adalah dengan mengantilogkan gitu. Kemudian untuk yang model yang keempat, trend model itu adalah dengan menggunakan autoregressive modeling. Nah, di sini autoregressive modeling dia menggunakan prinsipnya adalah dengan menggunakan regression model, tapi regressionnya adalah over time gitu. Jadi di sini independent variabelnya berupa variabel respon lag. Jadi variabel respon lag itu adalah variabel Y di periode sebelumnya. Jadi di periode sebelumnya lagnya nih, maksudnya saat lag itu banyaknya periode sebelumnya, mau satu periode sebelumnya, dua periode sebelumnya, berarti leg 1, leg 2, leg 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk yang autoregressive modeling ini diasumsikan bahwa datanya itu berkorelasi dengan nilai data sebelumnya. Nah, kalau misalkan data autoregressive first order itu berarti dia berkorelasi dengan periode sebelumnya. Kemudian proses estimasinya di sini menggunakan OLS, ordinary least square. Ini untuk data awalan, proses awal dengan plotting data tadi. Ini mengenai data jumlah penumpang gitu ya, jumlah penumpang bis. Kemudian ini dengan hasil dengan autocorrelation plot. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Nah, ini di sini misalkan yang mau kita bangun adalah second order autoregressive model. Jadi di sini akan melibatkan leg kedua dari data tersebut. Jadi ini adalah data tahunnya, kemudian ini adalah data penjualannya. Nah, untuk yang leg pertama itu datanya ini akan digeser ke bawah gitu ya, digeser ke bawah satu kali. Kemudian untuk yang leg keduanya itu digeser ke bawah dua kali. Jadi dua periode sebelumnya. Nah, kemudian proses untuk mendapatkan persamaannya ya dengan menggunakan Excel dengan proses regresi biasa gitu ya. Nah, cuman di sini yang akan didapatkan berarti ada dua leg tadi kan, leg yang pertama yang di sini, ini adalah leg yang kedua. Jadi dengan menggunakan regresi biasa, kemudian kita dapatkan intercept X variabel 1, X variabel 2 itu maksudnya yang leg pertama, ini adalah leg yang kedua. Nah, itu adalah model-model trend. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi forecasting yang sudah kita lakukan. Prosesnya itu seperti apa? Tadi kan metode-metodenya gitu ya, ada beberapa. Nah, sebelum kita ke proses evaluasi forecasting yang kita gunakan di dalam time series, jika kita memiliki data time series, kita juga bisa meng-create kita bisa meng-create atau menghasilkan numerical summary seperti mean, rata-rata gitu, median data, mean absolute deviation, mean square deviation. Nah, ini untuk yang mean absolute deviation, mean square deviation di sini ini adalah jarak data, jarak titik data dengan rata-ratanya.
Sedangkan untuk yang mean square berarti jarak data dengan rata-ratanya tapi dikuadratkan. Nah, perbedaannya dengan yang variance itu apa? Varian dan standar deviasi. Kalau variance ini nanti berarti dia dibagi dengan n-1 seper n minus kalau sorry, untuk yang mean absolute deviation sama mean square deviation itu pembaginya adalah n, sedangkan kalau yang variance standar deviasi, kalau standar deviasi kan berarti akar varian ya. Nah, untuk yang varian ini dia dibagi dengan n-1. Nah, kemudian untuk yang mean error ya. Kalau mean error di sini ini biasanya adalah ukuran-ukuran yang terkait dengan akurasi. Jadi di sini misalkan kita punya YT itu adalah nilai observasi aktual pada periode ke T, dan FT ini adalah forecast-nya pada periode yang sama, maka error ini adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai forecast-nya. Nah, kemudian ketika di setiap titik tadi, di setiap titik data yang kita punya itu kita hitung ET-nya, kemudian kita jumlahkan, kita bagi dengan N, itu adalah mean error. Nah, kemudian misalkan yang diambil adalah nilai absolutnya, berarti yang kita dapatkan adalah mean absolute error. Jadi kan kalau selisih aktual dengan forecast-nya ini kan bisa nilainya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Nah, sehingga kalau kita dapatkan nilai absolutnya itu berarti semuanya akan diambil nilai positifnya gitu, kemudian baru kita jumlahkan dibagi. Kalau yang tadi dijumlahkan langsung itu kan dia bisa cancel out gitu, jadi misalkan minus minus ketemu plus plus, nah dia makin kecil gitu nilainya nanti. Kemudian untuk yang mean square ini juga prinsipnya adalah sama untuk menghilangkan pengaruh negatif, nilai negatif dan positif dari data errornya. Cuma di sini kalau yang di MAE tadi diambil nilai absolut, untuk yang MSE adalah dikuadratkan. Nah, kemudian untuk menghitung akurasi juga di sini bisa dicari relatif atau percentage error. Jadi di sini kita dapatkan dulu di setiap titik data percentage errornya, kemudian kita cari rata-ratanya atau rata-rata absolutnya gitu. Itu ini di sini gunanya ketika didapatkan percentage errornya itu biasanya ketika kita punya beberapa series, kemudian kita mau membandingkan gitu ya, sehingga jumlah ET-nya tadi tidak terpengaruh oleh besarnya satuan data yang digunakan gitu. Nah, di proses evaluasi forecast ini kan tadi di awal di proses langkah-langkah kuantitatif forecasting, termasuk di situ ketika kita sudah melakukan atau menghitung proses forecasting, kemudian kita akan mengevaluasi gitu. Nah, untuk prosedur guideline-nya, nah di sini prosedur guideline-nya biasanya itu kita akan lihat di nilai errornya, forecast errornya tadi, di nilai E-nya tadi. Diharapkan di hasil forecasting yang kita buat itu tidak ada ketika E-nya tadi diplotkan gitu ya, tidak ada pola-pola tertentu. Nah, jadi di sini ketika ada pola-pola tertentu itu berarti harus kita waspadai gitu hasil forecasting yang kita dapatkan. Kemudian smallest forecast error, berarti kalau yang tadi ada beberapa ukuran tadi, nah itu kita bisa kita hitung mean absolute deviation-nya misalnya. Nah, itu kita cari yang paling kecil. Kemudian biasanya kita pakai model yang paling sederhana gitu. Nah, tapi ini tergantung kebutuhan, karena di sini kan yang masih kita pelajari masih berupa basic forecasting ya. Tapi di sini biasanya itu model yang sederhana itu akan akan lebih mudah untuk proses interpretasinya. Jadi si pengguna hasil forecasting kita itu akan lebih mudah mengerti dengan model-model yang sederhana. Nah, ini adalah pattern dari forecast error tadi. Di sini ketika yang diharapkan itu adalah yang di sebelah kanan, berarti dia akan menyebar gitu ya, menyebar secara
acak gitu. Di sini tidak ada pola tertentu. Kalau yang di sebelah kiri ini kan dia ada kecenderungan untuk naik gitu, untuk semakin ke kanan, semakin bertambahnya periode waktu itu dia errornya mengalami kenaikan. Kemudian untuk hasil residual analisis yang diharapkan ya berarti di sini random error gitu, errornya random. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu efek siklusnya di sini tidak diperhitungkan, yang ini efek trennya ini tidak diperhitungkan gitu ya, makanya dibentuk seperti ini. Sedangkan yang di sini ini adalah efek dari seasonal yang tidak diperhitungkan ke dalam model. Nah untuk yang pemilih principle of parsimony ini adalah intinya pemilihan modelnya itu diharapkan supaya kita ambil model yang paling mudah gitu, paling simple. Untuk yang paling mudah di sini ya berarti yang linear gitu ya. Kalau linear itu kan mudah dimengerti karena tadi bentuknya persamaan garis lurus. Kemudian yang berikutnya yang lebih kompleks adalah kuadratik, kemudian yang autoregresif. Kemudian yang lebih kompleks lagi adalah ketika yang autoregresif tapi yang second leg dan third leg dan seterusnya. Kemudian yang least square eksponensial. Jadi diharapkan kita milih model-model yang simple. Tapi ini bukan berarti bahwa kalau misalkan memang tadi indikasinya kita nggak bisa dari sebaran datanya misalkan bukan garis lurus atau secara teoritis nggak bisa digambarkan dengan garis lurus. Nah itu tentu saja kebutuhan akan model-model yang lebih kompleks itu akan menjadi penting gitu di situ. Nah ini adalah akhir dari materi. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, diharapkan membuat responsi dulu untuk mata kuliah analisis runtun waktu gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini videonya kepotong 2 kali karena tadi ada gangguan teknis. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.